Kenapa? Loh, ini kan bukan tentang Anies. Ini kan bukan tentang saya. Ini tentang Jakarta. Ini tentang kebijakan untuk banyak orang. Kalau ternyata yang kita kerjakan harus dikoreksi. Justru bahaya sekali kalau kita menganggap paling benar. Karena itu kita misalnya, begitu ngadepin isu COVID, hadapin isu keuangan, panggil ahlinya, dengerin. Kita mau nata kampung, panggil tuh siapa, warga kampungnya, panggil ahli tata kota, panggil mediator, yuk ngobrol sama-sama. Jadi jangan pernah menganggap kita paling tahu. Saya sendiri malah dengan teman-teman itu selalu mengistilahkan, Jakarta ini kan kota kolaborasi, kita harus kerjasama nih, dengerin kata orang. Yang kita punya ini, 1, otoritas. 2, fiskal. Itu pemerintah tuh punya itu. Oke. Tapi kita perlu mitra untuk apa? Kreativitas, inovasi, kemudian pengalaman. Itu sering banyak pihak punya lebih banyak. Jadi harus intinya dengerin dari banyak orang gitu. Tapi saya tuh nggak ngerti gitu. Kalau saya baca berita kan banyak yang negatifnya nih. Kayak misalnya kalau banjir, sumur resapan dibilang gagal. Nah, kalau kayak begitu, is it gagal kah? Ya. Kalau gagal ya nggak apa-apa juga sih. Ya maksud gue namanya orang nyoba ya. Kalau gua loh ya, namanya orang nyoba gagal kan boleh-boleh aja gitu kan. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Kalau buat gua. Iya. Itu kayak gini nih. Baru mau gali udah dibilang gagal duluan, kan repot juga kita. Emang belum selesai, Pak? Belum selesai semuanya. Tapi contoh, ini baru kemarin kita nyobain. Ada di ITC Fatmawati. ITC Fatmawati itu dibangun 52 lubang sumur resapan. Kawasan itu selalu banjir kalau hujan. Begitu hujan deras. Kenapa? Karena bentuknya seperti mangkok. Oh, jadi air ke sono tuh? Yang bentuknya mangkok, bukan mangkok yang dalam ya, tapi kawasan cekung. Nah, kemudian dari jarak tempat itu ke sungai 1,5 kilometer kali Grogol. Okay. Tempat itu selalu kalau hujan itu terendam banjir. Apa yang dikerjakan? Dibikin sumur resapan, ada 52. Jadi kalau hujan, it works. It works. Dan yang membuktikan works apa tidak itu bukan yang lihat foto di sosmed. Yang membuktikan itu masyarakat yang tinggal di situ. Dan masyarakat tinggal di situ lihat. Nggak mungkin ada yang nggak jalan kan, pasti ada dong. Loh, begini, makanya kalau seperti kemarin kita ngomong aja curah hujan berapa terkendali. Misalnya kalau curah hujannya sampai 100 mm per hari masih aman tidak? Kalau sampai 150 masih aman tidak? Sampai 200 masih aman tidak? Dari situ kita akan tahu. Kan ini soal curah hujan. Ini bro, salah satu masalah yang sering kita lewatin nih dalam urusan banjir. Nggak tanya curah hujan. Nggak nanya curah hujan? Kalau sekarang gini nih. Iya benar, coba bro. Kalau ada gempa bumi nih. Begitu ada gempa, pertanyaannya berapa? Persis. Sekarang kalau hujan, begitu ada banjir, orang yang banjir sama tidak? Sebentar. Ini, nih. Kapasitasnya nih. Berapa nih kapasitasnya? Ini 350 mili, Pak. 350. Teh botol tawar loh. Nih. Ini takarannya 225. Oh iya, 225 ini tulisan di sini. Isi bersih 300 mili, Pak. Kenapa kita ributin teh botol? Oke lah, kapasitasnya nih. Kan sebutlah 300. Oke. Kalau dia dituangin air 400 ya luber. Nah, kita itu selalu ngomong lubernya, nggak tanya hujannya berapa. Oke? Nah, sistem drainase di Jakarta itu desainnya adalah menampung kalau di kawasan perkampungan 50 mm hujan per hari. 50 mm hujan per hari itu deras nggak? Itu sedang, cukup. Deras sebetulnya. Kalau 100 itu deras sekali. 150 itu ke atas ekstrim. Nah, 150 kalau di jalan-jalan protokol, jalan besar, Jakarta bisa sampai 100. Jakarta sebutlah 100 mm. 100 mm per hari. Itu kapasitas kita. Kapasitas penampungan ya? Sistem drainase ya. Jadi nggak banjir nih. Kalau 100 dia nggak banjir nih. Nah, jadi makanya itu saya bilang sama semua jajaran nih, kita nih kalau hujannya di bawah 100 aman dan banjir berarti salah. Kita nggak bener nih. Tapi kalau hujannya di atas 100, ya pasti kan sama seperti ini. Is there any way untuk ngatasin itu? Ada. Nah, itulah kenapa dibikin sumur resapan. Sehingga di tempat yang tadi kedatangan air itu, terus langsung airnya disalurkan ke dalam tanah. Oke? Itulah sebabnya kalau tempatnya cekung tadi itu,
Siapin tuh di situ. Nah, video-video yang beredar yang airnya nggak keresap itu apa, Pak? Yang mana ya? Itu kan sumur resapan tapi airnya nggak masuk ke dalam, kan banyak video-video yang beredar. Nih gagal nih Anies Baswedan bikin sumur resapan. Ya, ada 26.000. Kalau mau cuman cari 2-3 biji pasti ketemu lah. Gitu. Makanya kita di tempat yang sempurna. Come on. Betul nggak? Pasti ketemu. Dan tinggal dikoreksi aja. Dan kalau gitu kita bilang terima kasih. Memangnya kalau ada yang bilang, Pak ini nggak berfungsi, terus kita bilang itu berfungsi, ya enggak, ya kita koreksi kalau gitu. Berarti mungkin ada yang salah. Sebenarnya caranya begini ya, misalnya saya ketemu sumur resapan yang tidak berjalan, saya videoin, misalnya saya nggak kenal Bapak gitu, terus saya taruh di sosmed, saya bilang, Pak Anies, maaf ini nggak jalan nih. Iyalah. Gitu kan, intinya gitu kan mau dan bahkan bilang gini, nggak beres nih Pak. Nggak apa-apa. Ya kita beresin. Gampang aja gitu, nggak usah sakit hati. Namanya juga warga kepengen beres, di situ nggak beres ya kita beresin. Tinggal kasih tahu aja, lokasinya di mana. Gampang. Tapi ya, ini orang emang jago loh bener.